Ya, bagaimana Pak? Ya, baik Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang sudah bergabung di webinar kita di periode 20 ini. Sekali lagi kami ucapkan selamat bergabung kembali Pak Suyadi, Bapak Supriyadi SHMH. Selamat bergabung Pak dan selamat siang Pak. Selamat siang. Bagaimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik Pak. Jadi karena peserta juga sudah bergabung, sudah sebagian besar juga bergabung. Jadi langsung saja untuk materi hari ini akan dibawakan oleh Bapak Supriyadi SHMH. Beliau merupakan jaksa. Jadi untuk materi yang akan dibawakan oleh narasumber kita hari ini yaitu mengenai atau dengan tema pembuktian hukum kejahatan cyber. Ya, baik Pak, mungkin untuk mengefektifkan waktu langsung saja kami persilakan dengan hormat Pak untuk membawakan materi hari ini. Silakan Pak. Bergabung hari ini, semoga dengan saya membagikan suatu materi ini berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Baik, saya akan mulai karena waktu sudah masuk. Hari ini saya akan membawa materi yaitu pembuktian hukum kejahatan cyber. Oke. Kejahatan cyber muncul karena kemajuan dalam informasi dan teknologi digital yang memudahkan orang untuk berkomunikasi, mendapatkan informasi, dan memfasilitasi bisnis. Kejahatan cyber merupakan kejahatan transnasional juga, termasuk dia. Selain yang pengertian cybercrime, kejahatan dunia maya yang dilakukan individu atau sekelompok orang yang menyerang sistem keamanan komputer atau data-data yang ada di dalam komputer. Atau ada juga yang bilang adalah tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama, memanfaatkan perkembangan teknologi untuk melakukan kejahatan, salah satunya melalui internet secara umum. Arti pembuktian menurut ahli hukum pidana. Nah, di sini saya pakai dua ahli hukum, yaitu Sidik Martokusumo, mengatakan memberi dasar guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Kemudian Profesor mengatakan maaf Pak Suyadi, mohon maaf sebelumnya Pak. Ya, untuk slide-nya Pak, tolong ditampilkan Pak, belum tampil slide-nya. Ya, oh. Slide-nya Pak. Mohon maaf Bapak Ibu karena jaringannya narasumber sedang ada gangguan, jadi
Mohon maaf untuk menunggu beberapa menit kemudian untuk narasumber bergabung kembali.
Coba chat Aziza, chat atau Iya Pak, saya sudah chat Pak. Tadi info dari narasumber katanya signalnya kurang bagus, jadi saya bilang baik Pak. Ya sementara. kalau untuk materi selanjutnya kapan ya, Aziza? Untuk materi selanjutnya Pak, saya cek dulu. Iya. Kapan itu? Oh ya, tanggal 20 Agustus Pak. Oh, ada pembaruan. Iya, ada pembaruan itu ya. Iya Pak. Yang mana itu ya? Tanggal berapa itu ya? Kan tanggal 20 diganti ya. Ini tanggal berapa itu? Saya cek dulu Pak. Tahu jadwal. Tanggal 20 mungkin ya, bukan ya? Iya Pak, kalau di jadwal tanggal 20 Pak. Iya, tanggal 20. Iya Pak, tetap. Ini Pak. Baik, Pak, ya. Di jadwal tanggal 20 Pak. Iya, tadi yang Dewagi Iqbal itu, linknya itu. Oh, berarti. Pak Supriyadi sementara ganti perangkat ke perangkat komputer Pak, karena katanya jaringan di laptopnya tidak bagus. Ini hari apa ini? Hari Kamis ini ya? Kamis besok. Kita percepat aja ya. Tidak apa-apa. Karena materinya sudah siap sih. Sudah lama. Ya Mbak. Iya baik, sudah bergabung kembali Pak. Ya. Oke. Ya baik, silakan Pak untuk di share screen dulu materinya Pak.
Oh, share materinya ya, sebentar. Ya. Jadikan dulu co-host Asisa dia. Share materi. Host dulu. Iya, sudah, Pak. Atau pakai laptopmu Asisa ya? Bisa tidak? Tidak bisa pakai laptop Asisa? Masih jadi. Ya, itu sudah sementara di-share, Pak. Ya, sudah tuh Bu Asisa sudah ya. Udah bisa lihat belum share-nya? Itu. Hah? Iya, Pak. Sudah kelihatan, Sudah, ya? Pak, di full screen, Pak, mungkin. Full screen. Oke. Full screen. Oke. Ya, bisa kita mulai? Iya, baik, Pak. Silakan dimulai, Pak. Ya. Baik. Hari ini semoga ada gunanya untuk kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Tapi saya membawakan materi tentang pembuktian hukum kejahatan cyber. Kita tahu ya, karena dunia ini sudah semakin canggih, ya, semuanya serba elektronik, digital, ya. Artinya mau tidak mau, suka dan tidak suka, kita harus kita tetap akan menggunakan fasilitas ini, ya. Dan seiring dengan perkembangan zaman pun, ya, dan ada digital ini, otomatis kejahatan akan ada menyertainya, ya. Jadi seiring zaman, tetap seiring dengan kemajuan zaman, tetap akan ada kejahatan-kejahatan itu, ya, menyertainya, ya. Oke, kita mulai. Kejahatan cyber muncul karena kemajuan dalam informasi dan teknologi digital yang memudahkan orang untuk berkomunikasi, mendapatkan informasi, dan memfasilitasi bisnis. Kejahatan cyber merupakan kejahatan trans internasional, ya. Kita tahu lah bagaimana, ya. Banyak contohnya kejahatan trans internasional, ya, dalam hal crime, ya, di hacker dan sebagainya, ya. Baik, saya akan sampaikan juga definisi daripada cybercrime, yaitu kejahatan dunia maya yang dilakukan individu atau sekelompok orang yang menyerang sistem keamanan komputer atau data-data yang ada di dalam komputer. Kemudian ada lagi, cybercrime adalah tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama, memanfaatkan perkembangan teknologi untuk melakukan kejahatan, salah satunya melalui internet secara umum.
Oke, lanjut. Arti pembuktian menurut ahli hukum pidana. Saya membawa terkait dengan pembuktian menurut ahli hukum pidana, saya akan membawakan dua pendapat itu sedikit nomor Tokusumo, memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Yang Prof. Membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dan dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Secara umum, membuktikan dapat dinyatakan sebagai proses menjelaskan kedudukan hukum para pihak, sehingga pada akhirnya hakim akan mengambil kesimpulan siapa yang benar dan siapa yang salah berdasarkan peraturan, asas-asas pembuktian dan keyakinan hakim. Pembuktian menurut undang-undang secara positif. Pembuktian menurut undang-undang secara positif. Pada dasarnya teori ini menyatakan pembuktian yang benar hanya berdasarkan undang-undang. Artinya hakim hanya diberikan kewenangan dalam menilai suatu pembuktian hanya berdasarkan undang-undang, sehingga menyingkir semua pertimbangan subjektif hakim dalam menilai suatu pembuktian di luar undang-undang. Nah, ini teori pembuktian di sistem hukum kita, ya. Yang undang-undang positif. Kemudian yang kedua, pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja atau conviction in time. Suatu pembuktian untuk menuntut atau tidaknya terdakwa semata-mata hanya dinilai berdasarkan keyakinan hakim. Seorang hakim tidak terikat oleh macam-macam alat bukti yang diatur di dalam undang. Hakim dapat memakai alat bukti tersebut untuk memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa atau mengabaikannya. Hakim hanya menggunakan keyakinan yang disimpulkan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa. Selanjutnya, teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim secara logis atau conviction rationalis. Teori ini menekankan kepada keyakinan hakim berdasarkan alasannya yang jelas. Sistem pembuktian ini memberikan keluasaan kepada hakim tanpa adanya pembatasan dari mana keyakinan tersebut muncul. Kemudian teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif merupakan teori campuran antara teori pembuktian conviction reason dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Teori ini mengajarkan bahwa salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat bukti yang sah menurut undang-undang. Ya, ini adalah teori pembuktian. 4 teori. Lalu bagaimanakah dengan sistem pembuktian kita yang kita pakai selama ini? Maka hal ini sudah dijawab di dalam pasal 183 KUHP, ya, yang menyatakan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Nah, seperti itu. Jadi di dalam pasal 183 KUHP inilah yang berlaku, ya. Pada dasar 183 KUHP ini adalah sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif, ya. Jadi hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seseorang dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah dan dia harus memperoleh keyakinan hakim, ya. Jadi dalam hal ini meskipun kita mempunyai bukti-bukti yang bertumpuk, ya, misalkan lebih daripada 2 bukti, misalkan 5, ya, 5 alat bukti, tapi kalau hakim tidak yakin akan kesalahannya, maka bisa dipastikan terdakwa itu akan bebas, ya. Hati-hati di sini. Jadi yang perlu kita stressing adalah minimal 2 alat bukti, ya, dalam pembuktian secara negatif. Lanjut, bahwa dari undang-undang 183 KUHP tersebut menyatakan hakim memutus perkara pidana apabila didukung 2 alat bukti dengan memperoleh keyakinan bahwa suatu tidak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Itu, ya. Oke. Kemudian permasalahan akan timbul manakala alat bukti hanya disandarkan kepada pasal 18 ayat 1 KUHP, apakah masih relevan dengan perkembangan zaman yang sebanding lurus dengan kejahatan? Apakah diperbolehkan menyimpang dari pasal 184 ayat 1 KUHP terkait dengan alat bukti yang sah jika cybercrime dengan menggunakan pasal 184 ayat 1 KUHP? Sebelum saya masuk terlalu dalam, saya kira saya ingin
membaca dulu dasar-dasarnya, menyampaikan kepada saudara, ya, yaitu bisa nggak sih kita katakanlah beralih dari pasal 188 ayat 1 KUHP, ya, boleh nggak menyimpang, begitu ya, menyimpang dari pasal 184 ayat 1 KUHP, ya. Kita sama-sama tahu bahwa alat bukti itu ada 5, ya, transaksi, kemudian surat, ya, saksi, keterangan surat, ya, tunjuk terdakwa, ya, dan ahli, ya. Nah, kira-kira boleh nggak menyimpang dari pasal 184 itu? Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa kekuasaan merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum benar. Undang-Undang Dasar 45 pasal 24 ayat 1. Kemudian kekuasaan kehakiman pasal 2 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Oke, kita lihat lagi. Berangkat dari filosofi Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah Undang-Undang RI nomor 19 tahun 11 tentang TE, ya. Filosofinya bahwa globalisasi informasi Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional, sehingga pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian, bahwa perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara alami lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru, penggunaan dan pemanfaatan harus terus dikembang untuk menjaga, memelihara, memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional demi kepentingan nasional, serta pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional kesejahteraan masyarakat. Sebelum saya menjawab lebih dalam lagi, ya, boleh nggak kita menyimpang dari pasal 184 tadi, ya, terkait dengan alat bukti yang sah. Nah, maka saya sampaikan dulu ini. Lanjut, pergeseran beban pembuktian dan perluas bukti. Nah, kita mulai masuk. Pergeseran beban pembuktian. Dalam pembuktian teori negatif, ya, asal 183 bahwa beban pembuktian tidak pidana adalah ada pada penuntut umum. Itu betul, ya. Sudah asas aktori incumbit probandi, siapa yang menuntut maka dia yang harus membuktikan. Kemudian korupsi dan TPPU dikualifikasikan sebagai extraordinary crime sehingga membutuhkan extraordinary proses sehingga terjadi pergeseran bukti. Sendok Aji, ya, kalau bicara tentang TPPU dan korupsi pasti ada yang namanya pembuktian terbalik, ya. Kemudian pergeseran beban pembukti yang berimplikasi kepada perluasan alat bukti. Hal ini menunjukkan adanya kekhususan Hasan mulai berbanding dengan KUHP. Dasar pembuktian adalah input buktikan. Hal ini sesuai dengan asas actore non probandi reus absolvitur, artinya jika tidak dapat dibuktikan maka terdakwa harus dibebaskan. Jadi lihat, ya. Kemudian pemahaman terhadap suatu film menyelidiki perspektif dan paradigma dasar yang menghasilkan teori tersebut. Proses kita, kemudian pada dasarnya antara perspektif dan paradigma mempunyai tujuan yang sama, yakni mendasarkan masalah yang harus diselidiki dan jalan keluar yang harus ditempuh. Perspektif adalah cara pandang yang dapat dilihat dari berbagai segi terhadap satu makna dan penghayatan atas makna tersebut, sedangkan paradigma jauh lebih sempit karena cara pandang yang bersifat khusus tentang suatu gejala, keluar dari minta. Jadi inilah menurut saya, ya, boleh tidak kita menyimpang, ya, dari pasal 184 ayat 10 terkait dengan yang sah. Ini ya salah satunya yang mendasari, ya. Oke, lanjut.
perluasan alat bukti dalam Undang-Undang RI nomor sebagaimana telah diubah Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagai perluasan dan pergeseran dari pasal 184 ayat 1 KUHP. Bab 3, informasi, dokumen, dan tanda tangan elektronik, pasal 5. Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah. Keduanya, informasi elektronik ya dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Nah, sekarang mari kita stressing di ayat 2 ya, informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetakannya sesuai dengan pada ayat 1 merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Maksudnya begini. Dalam hal ini ini tetap berlaku yang namanya pasal 144 ayat 1 KUHP ya. Ya, di situ mengatur tentang alat bukti yang sah ya, mulai dari saksi, dan ahli ya, dan surat, petunjuk dan keterangan terdakwa ya. Ditambah dengan itu tadi ya, informasi elektronik dan atau dokumen elektronik ya. Itu salah satu perluasan bukti dari Undang-Undang ITE ya dalam kejahatan cybercrime ya. Seperti saya jelaskan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik ada di slide berikutnya ya. Jadi tidak masalah dalam hal ini, maka itu merupakan suatu perluasan alat bukti ya, seperti Undang-Undang Tipikor juga ya. Itu juga. Lanjut. Informasi elektronik satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto elektronik, data interchange atau IDE, surat elektronik, telegram, telex, telekopi atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dan dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau didengar melalui komputer, atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti, atau dapat dipahami oleh orang-orang yang mampu memahaminya. Inilah ya, yang tadi persoalan itu. Inilah persoalan bukti di dalam Undang-Undang ITE ya. Jadi selain KUHP yang berlaku, kalau bukti yang selain yang berlaku, elektronik dan dokumen elektronik ya. Nah, inilah ya anatomi Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang ITE ya. Kelompok kejahatan pertama ya yaitu adanya meretas ya. Itu di dalam pasal 30, intersepsi ilegal pasal 31 ayat 1 dan 2, pengatori atau defacing pasal 32, pencurian elektronik pasal 32 ayat 2, memfasilitasi tidak pidana terlarang pasal 34, pencurian identitas pasal 35. Kemudian kelompok konten ilegal seperti pornografi pasal 27 ayat 1, judi pasal 27 ayat 2, fitnah pasal 27 ayat 3, pemerasan pasal 27 ayat 4 ya. Kemudian yang membahayakan konsumen ya pasal tipuan yang membahayakan konsumen pasal 28 ayat 1, ujaran kebencian pasal 28 ayat 2, ancaman kekerasan terhadap orang lain pasal 29 ya. Ya, saya kira oke. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat ya. Jadi dalam hal ini saya hanya ingin menggarisbawahi ya sesuai dengan tema judul saya itu kan apa namanya adalah pembuktian hukum kejahatan cyber begitu. Ya, saya kira ini sudah merangkum semuanya ya. Jadi selain yang berlaku alat bukti di dalam pasal yang termuat di dalam pasal 184 ayat 1 KUHP ya, juga berlaku ya pasal 5 ya, yaitu sebagai perluasan alat bukti ya.
yang besar ya yang terbuat dalam undang-undang TE itu berlaku ya. Saya kira demikian dulu. Kembali kepada host, silakan. Terima kasih. Ya baik Pak, terima kasih Pak untuk materi hari ini mengenai dengan pembuktian hukum kejahatan cyber. Jadi di sini sudah ada, selanjutnya kita lanjutkan ke sesi tanya jawab ya Pak, atau sesi diskusi. Di sini sudah ada, iya Pak. Jadi di sini sudah ada diskusi Pak, boleh diskusi juga masukan, nggak masalah, kita diskusi boleh, masukan boleh, silakan. Ya, baik Pak. Untuk Bapak Ibu yang ingin berdiskusi dengan narasumber kita, yaitu Bapak Supriyadi SHMH, bisa raise hand, bisa juga menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Namun Pak, sebelum itu saya bacakan pertanyaan pertama ya Pak dari peserta. Nah, baik, pertanyaan pertama ada dari Bapak Ishak SM Siregar. Izin bertanya Pak, dalam terjadi kerugian dalam kejahatan cyber, adakah pengadilan dapat melakukan sita harta pelaku untuk mengembalikan kerugian korban? Jika pelaku tidak ada punya, bagaimana pula hukum-hukumnya Pak? Contoh, pelaku di bawah umur, siswa atau pelajar, dan bagaimana jaksa bersikap terhadap hal ini? Apakah bisa tersangkakan orang tuanya karena memfasilitasi anaknya menggunakan komputer? Seperti itu Pak, pertanyaan dari Bapak SM Siregar. Ya. Saya jawab? Iya Pak, silakan Pak, langsung dijawab. Luar biasa juga pertanyaan ini, bagus juga pertanyaannya deh. Kalau tidak salah tadi saya dengar dari hasil disampaikan oleh Mas tadi ya, tidak salah bila dari kejahatan cyber ini ternyata menimbulkan kerugian ya, Ibu ya, seperti itu ya, kerugian ya, ada kerugian gitu ya. Halo? Ya. Mengembalikan kerugian korban. Silakan Pak gitu Ishak. ya. Pak Ishak. Mungkin bisa. Ya, Pak Supriyadi. Ya, izin saya bertanya tadi yang sudah dibacakan oleh Ibu Nur. Pak, kecil sekali nih. Ya. Dengar suara saya, Pak? Iya. Ulangi, Pak. Ya, terima kasih Pak Jaksa, Pak Supriyadi. Iya, siap. Pertanyaan saya ini, bahwa kejahatan cyber itu kan menimbulkan kerugian. Ya. Ya. Kalau nggak ada kerugian, nggak mungkin kita adukan. Nah, ya. Jadi bagaimana dengan apakah pengadilan atau hakim bisa memutuskan bahwa akibat kejahatan itu harus memberikan ganti rugi kepada korban dengan menyita harta. Nah, bagaimana pula kalau seandainya pelakunya seorang siswa, kan itu ya? Iya. Dia tidak punya kemampuan untuk itu, tapi orang tuanya lah yang memfasilitasi kejahatan tersebut. Ini pernah juga kita alami. Mohon bagaimana sikap dari kejaksaan terhadap hal tersebut? Iya. Iya. Baik, Karena Pak, ada istilah turut memfasilitasi ya. Iya, iya, iya. Baik Pak, saya akan menjawab Pak ya. Bagus Pak pertanyaan Bapak itu ya. Ini terkait dengan ganti rugi yang dialami oleh korban ya akibat adanya kejahatan cybercrime, kan begitu ya. Sepanjang yang saya tahu Pak ya, dan saya alami selama saya berpraktek ya. Berpraktek ya. Selama ini dalam undang-undang TE itu hanya mengatur tentang pidana badannya saja Pak. Kalau bicara tentang pidana badan maka tentu jelas itu sanksinya penjara Pak ya kan.
Tapi kalau masalah kerugian yang mungkin dialami oleh korban berupa material, sampai sejauh ini belum bisa digabung ya di dalam undang-undang ITE ya. Artinya Anda bisa mengajukan secara perdata, Pak ya. Saya kira begitu Pak untuk kerugian. Nanti putusan pidana itu nanti dijadikanlah dasar kita untuk menggugatnya secara perdata kepada orang tersebut. Saya kira seperti itu Pak. Mungkin ada masukan yang lainnya kali ya. Halo? Apa misalnya tidak ada sikap dari kejaksaan misalnya mengarahkan kepada korban lah, Anda bisa melakukan tuntutan ini. Nah, karena ngapain kita juga lapor kalau juga kita kerugian itu tidak terkembalikan, itu sulitnya Pak kalau hanya sekedar kondisi fisik. Dan bagaimana tadi kalau pelakunya di bawah umur itu? Jadi perlu juga pengembangannya Pak. Jadi kita tidak hanya selama ini kita hanya fisik ya, badan yang ditahan, tapi kerugian kita nggak bisa kembali. Tolonglah Pak, kalau ada pasal-pasal yang bisa mengarahkan. Iya, iya. Tapi itu sejauh ini Pak, yang saya ketahui itu tadi seperti jawaban saya tadi Pak ya, untuk undang-undang ITE ini ini mengatur tentang pidana badan saja Pak ya. Tapi kalau seandainya menimbulkan kerugian, nanti bisa lebih besar perdata Pak. Mungkin dari Pak yang lainnya ada yang tahu kali. Ada bisa nggak? Setahu saya tidak ada ini. Kita diskusi saja di sini. Mungkin Pak Dr. Kurniawan bisa jawab. Pak Dr. Kurniawan, silakan. Ya baik. Membantu Pak. Ya, saya coba masuk sedikit ya tentang ITE. ITE ini kan kalau ada kerugian kan bisa ya sebagai pidana pidana pokoknya ya. Itu. Yang kedua, kalau dialihkan ke perdata, memang ada di pasal 98 itu namanya penggabungan. Dakwaan itu bisa dimasukkan juga bagian dari kerugian yang timbul ya, yang timbul dari suatu perbuatan pidana di pasal 98 ya. Itu. Jadi KUHP. Dan selanjutnya adalah tentang di bawah umur kan ada syarat-syarat pidana di bawah umur ya. Kalau di bawah umur kejahatannya tentu ada dua pilihan ya, dia pidana badan atau dikembalikan kepada orang tua itu sendiri gitu. Jadi itu tentang kategori tentang pidana itu sendiri ya. Jadi kalau ada kerugian material yang dimana dalam pasalnya, saya belum lihat juga pasal Undang-Undang ITE secara detail. Kalau dalam bunyinya ada pidana ditambah denda, maka dia bagian dari pidana pokok. Yang kedua, kalau penggabungan antara pidana dengan perdata dalam hal dakwaan memang dimungkinkan sepanjang disebutkan dalam dakwaan tersebut. Nah, pilihannya adalah apakah kita sebagai korban menggunakan jalur itu atau tidak. Jadi bisa kita menggunakan jalur perdata setelah putusan pidana itu ingkrah misalnya sebagai bukti bahwa kejahatannya itu bagian dari menimbulkan kerugian dari aspek material tersebut. Ya. Pak. Ya Pak Ishak. Bagaimana Pak Ishak? Ya Pak. Bagaimana Pak dengan mendengar jawaban dari Pak Kurniawan? Bagaimana Pak? Cukup Pak? Saya memang masih melihat situasi berkembang karena ini kan kejahatan cyber ini masih belum ada yang kuat untuk kalau saya melihat mencegah terjadinya. Nah, jadi si pelaku ini sebenarnya ada sutradara yang di belakang, tapi kadang anak-anak yang di bawah umur lah yang dikedepankan. Nah, ini kan akan terkait juga dengan ketentuan pembukaan account ya di internet. Sampai sekarang kan masih belum ada pembatasan bahwa si A ini sudah bertanggung jawab menggunakan. Jadi kalau saya melihat masih belum ada sebenarnya, ini hanya sebuah kalau kita dihina, tapi kalau bentuk kerugian yang kita alami ini saya lihat belum ada perkembangan. Karena kita juga kadang kita kirim dana untuk sekian A, ternyata bukan dia yang penerima. Nah ini kan kejahatan yang sering dilakukan oleh para marketing.
Itu yang pandangan saya. Iya, iya. Mungkin saya masuk ya sedikit tentang anak itu sendiri, apakah bisa dipindahkan pemidanaannya kepada orang tua ya? Tentu regulasi di Undang-Undang ITE itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tidak ya, karena pertanggungjawaban pidana itu pertanggungjawaban individu, gitu, tidak bisa berpindah. Beda halnya kalau narkoba, kalau narkoba patut diketahui dan tidak melaporkan, bisa kena pidana itu sendiri. Jadi untuk bagaimana pencegahan kejahatan cyber itu sendiri ya belum ada tools yang bisa mengatur lalu lintas komunikasi kita lewat internet itu sendiri. Untuk itu memang apabila anak di bawah umur itu tidak memfasilitasi, orang tua memfasilitasi dalam bentuk peralatan komputer dan lain-lain, itu berdiri sendiri Pak, masing-masing tanggung jawab pidananya. Jadi tidak berpindah ke orang tua itu sendiri. Jadi kecuali orang tua dalam memberikan alat itu, teori alat itu bahwa harus melakukan kejahatan ini gitu. Jadi itu kan ada pasal 55 yang menjembatani itu, sehingga tools untuk mengendalikan penggunaan akun yang di bawah umur yang itu belum ada Pak. Untuk itu. Ya betul Pak. Caranya. Tapi kenyataannya kan seperti bandar narkoba, dia kan bisa dari segi penjual ke bandar. Nah, mestinya ini kan sebuah masukan juga, undang-undang cyber kita ini biar kuat. Ada juga perlakuan seperti itu, apakah topeng menjadi mengajarkannya atau ini, biar terjadi juga mengurangi ini kejahatan ini. Benar Pak. Siapa maksudnya? Potongan juga. Betul. Jadi gini Pak, untuk yang memberikan fasilitas, saya sepakat dengan Pak Kurniawan tadi, yang memberikan fasilitas ya, anaknya bisa bermain komputer bahkan, orang tua itu memberikan fasilitas, misalkan wifi dan sebagainya ya. Saya kira orang tuanya tidak bisa dipidana, kecuali Pak, apabila memang orang tua juga turut serta di situ, ada aldirnya juga di situ ya. Nah itu bisa dikenakan ke pasal penyertaan Pak, dan namingnya Pak ya. Catatan orang tuanya harus aktif melakukan kejahatan cybercrime juga dengan anaknya itu. Tapi kalau seandainya anak orang tuanya hanya memfasilitasi komputer, pasang wifi, saya kira itu bisa, karena kembali tanggung jawab pidana itu adalah individu Pak, itu betul. Ya seperti itu Pak, saya kira. Nanti kalau ada kerugian, saya kira saya belum menemukan pasalnya Pak sampai saat ini ya. Akibat kerugian material dari kejahatan cybercrime ini bisa dimintakan sekaligus di Undang-Undang ITE, saya belum dapat itu Pak. Ya mungkin untuk sementara waktu saya bisa jawab. Bapak bisa melakukan menggugatan secara perdata ya. Nanti putusan pidana itu dijadikan dasarnya Pak. Saya kira seperti itu Pak Sregar. Terima kasih Pak Sregar. Baik, terima kasih Pak Supriyadi. Iya, baik. Terima kasih Pak. Jadi itu untuk kasus seperti itu mungkin bisa dijadikan sebagai laporan perdata, dan untuk undang-undang atau pasalnya sampai sekarang belum diketahui atau belum ditemukan ya Bapak Ibu kan. Baik, itu tadi untuk pertanyaan dari Bapak Ishak SM Siregar. Terima kasih Pak, semoga membantu dari jawaban Bapak Supriyadi dan Pak Kurniawan. Silakan Bapak Ibu jika masih ada yang ditanyakan dengan narasumber kita. Pak Supriyadi. Berdiskusi dengan narasumber kita. Ya, baik. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Ada yang ingin didiskusikan dengan narasumber kita mengenai materi hari ini mungkin? Ataupun pertanyaan-pertanyaan yang mengenai dengan tema kita hari ini, yaitu pembuktian hukum kejahatan cyber. Sepertinya ini materi yang sangat menarik
Untuk Bapak Ibu sekalian, ini pada bidang IT mungkin ya, Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada studi kasus ya. Tadi Ada. sudah dijelaskan oleh narasumber kita beberapa poin-poin. Asisa Mungkin mungkin ada ada. studi kasus juga Bapak Ibu sekalian yang ingin dipaparkan. Iya, ada studi kasus. Misalnya ini, saya ini kan Ya Pak. setiap bulan mungkin mengadakan pelatihan lah atau Zoom lah atau semacam pekerjaan untuk melakukan audit kerentanan jaringan. Nah, audit kerentanan jaringan ini ataupun jaringan website ini kan kami memasuki akun orang lain, misalnya saya masuki akun kejaksaan misalnya, untuk mengetahui isi database kejaksaan. Sementara di tugas lain ya sebagai melatih ya, artinya sebagai pembelajaran itu. Bagaimana Pak? Kalau dia cuma sebagai pembelajaran saja, apakah diproses atau bagaimana itu? Umpamanya saya mau saya melihat kelemahan websitenya pemerintah kota, tiba-tiba IP address saya itu terdeteksi di lokasi rumah saya bahwa Pak Kurniawan sudah pernah masuk di database websitenya pemerintah kota misalnya. Apakah itu sementara tujuan saya itu pembelajaran itu ya sharing pengetahuan. Ya, bagaimana Pak? Ya, kalau saya pribadi Pak, ya, alangkah baiknya memang seharusnya kita izin dulu ya, kepada Pemkot ya. Ya. Nah, kalau kita nggak ada izin, ya, bisa dipastikan kita kena undang-undang ITE, Pak. Pastikan kita bisa kena undang-undang ITE, ya. Entah itu maksudnya kepada defacing, ya, mengotori atau apa ya, intersepsi ilegal, ya, itu bisa masuk Pak. Makanya kita diwajibkan kita harus izin dulu, meskipun itu tujuan pembelajaran Pak. Ya, jadi memang sudah jelas Pak. Jadi selalu surat itu barang siapa dengan apa ya, dengan sengaja ya. Arti kalau sudah sengaja kan artinya memang kita apa namanya aktus resminya kan sudah jelas Pak ya. Makanya sini harus Bapak kalau untuk pembelajaran saya kira yang Bapak harus izin dulu baru itu saya kira nggak kena. Tapi kalau saya nggak ada izin ya itu bisa kena Pak. Saya kira demikian Pak. Itu masuk kepada intersepsi ilegal Pak. Kalau nggak salah itu ya. Begitu Pak. Oke. Iya. Seperti itu Pak. Ada tablo ya? Oh iya. Ya Bu Aisyah kembali. Mana host? Mana Aziz jadi? Jaringan juga saya nampilnya. Mungkin ada closing statement Pak dari Pak Supriyadi menutup kegiatan ini. Iya, untuk closing statement saya ya terkait dengan judul saya ya, yaitu pembuktian kejahatan cyber. Untuk pembuktian kejahatan cyber berlakulah yang namanya perluasan alat bukti ya. Perluasan alat bukti dan itu dibenarkan ya sesuai dengan pasal 5 ya, pasal 5 Undang-Undang ITE ya. Yaitu perluasan alat bukti dakwa juga ditambah dengan adanya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik itu bisa artinya sebagai perluasan dari alat bukti yang sah menurut yang sah dengan pembacaran yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itulah makanya saya berpesan kepada teman-teman di sini ya.
menggunakan teknologi ya dengan arif dan bijaksana. Saya kira itu aja Pak. Terima kasih. Mbak Zisa, kembali. Oke. Ya baik, terima kasih Pak Supri untuk closing statement-nya. Terima kasih Pak, mohon maaf tadi not trace Pak. Jadi itu dari untuk materi hari ini yang sudah dibawakan oleh Pak Supriyadi mengenai dengan kejahatan cyber. Semoga apa yang disampaikan Pak bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk Amin. Bapak dan Ibu yang mengikuti webinar Zoom hari ini. Jadi cukup ya Pak dengan closing statement-nya tadi. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf Bapak Ibu sekalian apabila kesalahan selama berlangsungnya webinar ini. Sekali lagi terima kasih Pak Supriyadi untuk kesempatannya dalam untuk penyampaian materi hari ini. Itu juga dari kami mohon maaf sekali lagi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam. Ya, Mi. Baik, Pak. Izin live ya, Pak.